Sembopo itu pada awalnya sebagai pelabuhan khusus kerajaan Goa. Tapi dalam perkembangan kemudian, setelah ada hubungan dengan Portugis, itu Sembopo mulai membangun dua bandar. Ada bandar satu untuk kerajaan Goa, ada bandar yang satu lagi untuk Portugis. Karena di benteng itu sudah dibuat parit yang luas besar, sehingga di ke arah benteng Sembopo itu ada pelabuhan kerajaan Goa, dan di sebelah utaranya itu ada pelabuhan Portugis. Dan disitulah pertengahan berlangsung, sehingga posisinya itu boleh dikatakan merupakan pelabuhan internasional, karena ada Portugis di samping, kerajaan Goa di samping. Awal adanya Sombaopu diprakarsai oleh Raja Goa ke-9, yakni Karain Tumapa Risikalona, yang memindahkan ibu kota kerajaan dari Bukit Tamalate ke Sombaopu. Pemindahan ini bermaksud untuk mengembangkan kerajaan agar lebih besar melalui perdagangan internasional. Pelabuhan Sombaopu muncul sebagai pelabuhan yang memiliki peran besar di perdagangan timur Indonesia, bahkan menjadi pelabuhan penting di Nusantara dengan parit-parit besar untuk memasuki pelabuhan. Pelabuhan yang hanya menjadi pelabuhan transit di mana para pedagang di sini berkumpul dan berniaga dengan pertukaran barang-barang dagangan seperti rempah-rempah, beras, kayu cendana, dan beberapa komoditi laut. Semua pelaut yang ada yang berniaga ke Makassar itu biasanya ke Maluku, ke Nusa Tenggara, dia beli komoditi dari sana, dia bawa ke Sembopo, bawa ke Telo, jadi bawa ke Makassar. Nah, di sanalah diperdagangkan. Setelah datang ke situ baru mereka bawa ke tempat-tempat lain. Selain itu dari daerah lain, misalnya dari Eropa datang ada tekstil, dari Arab dan sebagainya ada bawa tekstil, dari Cina bawa porselin, dipasarkan di Makassar. Sehingga dia jadi pelabuhan transito antara produksi rempah-rempah dan kayu cendana dari kawasan Indonesia ini dengan produksi yang dari luar, misalnya sutra atau katun atau porselin atau perhiasan dan sebagainya, itu dari Cina dan sebagainya. Itu karena Makassar sebagai pelabuhan transito internasional. Hal ini bisa dilihat dari ramainya pedagang yang datang berniaga, mulai dari pedagang Nusantara, Melayu, Arab, dan Eropa, dan dari berbagai perwakilan perdagangan yang dibuka di Sombaopu, yakni Portugis, Belanda pada tahun 1607, Inggris pada tahun 1613, Spanyol pada tahun 1615, Denmark dan Tiongkok pada tahun 1618. Ramainya perdagangan di Sombaopu disebabkan dari beberapa faktor, antara lain falsafah orang Makassar yang dipegang oleh rajanya, yang berbunyi Tuhan menciptakan tanah dan laut. Tanah dibaginya untuk manusia dan laut adalah milik bersama atau dikenal dengan sistem Mar Liberum atau laut bebas. Jatuhnya Malaka ke Portugis dan penaklukan pelabuhan di utara Pulau Jawa sangat strategis, dengan meredupkan pelabuhan di sekitarnya dengan penaklukan. Kebijakan pelabuhan bebas dengan prinsip tanahku terbuka untuk semua bangsa serta sistem perdagangan yang baik. Faktor inilah yang membuat pelabuhan ini besar dan menjadi bandar niaga yang ramai. Berkembangnya Sombaopu terus berlanjut hingga puncaknya pada masa Raja Goa ke-16 Sultan Hasanuddin
yang tetap teguh memegang pandangan perdagangan kerajaan. Ketika pelabuhan mengalami perkembangan yang sangat baik dan menjadi pelabuhan yang besar, VOC melihat Somba Opu sebagai pesaing atau penghalang terhadap monopoli perdagangan rempah-rempah di Nusantara, terutama di Maluku. Dengan pertentangan pandangan dalam hal perdagangan membuat Perang Makassar terjadi. Perang Makassar tidak lepas dari peran yang dimainkan oleh Arung Palaka sebenarnya. Dengan persekutuan POC, Arung Palaka dan sejumlah kerajaan di Sulawesi Selatan memperkuat kekuatan POC untuk menaklukkan Makassar. Penaklukan Bantaeng, kekalahan Karaeng Bonto Marannu di Putung, serta penaklukan POC terhadap Benteng Panakukang menjadi tanda-tanda runtuhnya perlawanan kerajaan Goa. Namun perlawanan terus berlanjut hingga perjanjian Bongaya ditandatangani pada tahun 1667 dan di tahun 1669 yang merupakan berakhirnya perlawanan kerajaan Goa. Hal ini juga membuat peralihan perdagangan di Makassar yang secara otomatis POC mengukuhkan dirinya di Makassar dengan Port Rotterdam sebagai pusat pemerintahan di Sulawesi dan perwakilan dagangnya. Sebenarnya pada masa VOC, Makassar itu tidak punya peran apa-apa, tidak berfungsi dalam punya perdagangan yang bagus. Karena apa? Menurut rancangan Spelman, Makassar itu dijadikan sebagai pos pengaman monopoli perdagangan rempah di Maluku. Jadi tidak bisa ada perdagangan antar pulau di situ. Yang ada adalah tempat singgah kapal VOC dari Batavia lewat Semarang atau Surabaya datang ke Makassar, ya singgah terus langsung ke Maluku. Di sini diambil beras, dia bawa ke Maluku, kembali lagi singgah di sini baru terus ke Batavia. Jadi dia hanya sebagai pos pengaman monopoli, tidak pernah ada kegiatan perdagangan yang memadai. Pelabuhan Makassar dahulunya berada di daerah bernama Pelardingan dan berada di depan Benteng Rotterdam. Pada masa POC berkuasa di Makassar tahun 1669 hingga 1799 dengan tujuan monopoli rempah-rempah di Maluku, maka mereka menggunakan Makassar sebagai pos pengamanan dan tempat persinggahan bagi POC yang ingin ke Maluku. Mereka mengusir pedagang-pedagang asing, terutama pedagang Inggris. Akibatnya, kantor-kantor perwakilan di Makassar dibubarkan. Makassar mengalami degradasi dalam perdagangan dan politik. Hal ini dilakukan agar para pedagang beralih ke Batavia yang merupakan pusat POC. Adanya kebijakan monopoli yang diterapkan oleh POC di Makassar mengakibatkan masa keemasan dari Makassar pun mulai sirna. Kegiatan niaga yang masih ada pada masa itu adalah perdagangan beras yang didatangkan dari wilayah sebelah utara, yakni Maros, Pangkajene, dan dari wilayah timur dan selatan, yakni Takalar, Bantaeng, dan Bulukumba. Oleh karena kebijakan monopoli yang diterapkan oleh POC benar-benar tidak lagi menguntungkan para pedagang dan pelaut dari daerah yang diduduki, maka banyak di antara mereka mengalihkan pusat perdagangannya ke Sulu, Kutai, Banjarmasin, Riau, dan Semenanjung, Malaka. Di tahun 1732, ketika muncul sebuah komoditas baru yakni teh, Makassar mulai hidup kembali meskipun belum berkembang dengan pesat. Hal itu dibuktikan di tahun 1738 ketika Makassar dikunjungi Jung yang merupakan kapal dari Cina. Satu kapal Cina itu bisa ada 100 pedagang darat di atasnya. Besar sekali kapalnya, dan itu jalan terus berdagang dia. Nah itulah baru Makassar terbuka.
Tapi karena izin kapal jongga yang datang di Makassar itu hanya 2 per tahun, ya perdagangan juga tidak begitu maju. Ya kadang-kadang pedagang-pedagang yang nelayan yang cari rempah-rempah, cari produksi laut seperti teripang itu paling mahal sudah, agar-agar, kerang kulit, kerang mutiara, ada juga lola, ya ada juga sirip ikan hiu. Namun kebangkitan ini tidak mampu mengangkat kembali pamor dari Pelabuhan Makassar sebagai pelabuhan besar di Hindia Belanda. Pelabuhan Makassar pada awal ke-20 atau pada abad 1906 hingga 1907 ada rencana dari pemerintah Hindia Belanda untuk menjadikan Makassar sebagai interport sama seperti peranan dari Surabaya. Namun rencana ini dibatalkan karena pemerintah Hindia Belanda khawatir apabila Makassar dibuka sebagai pelabuhan interport, maka Jawa tidak akan berkembang. Akhirnya pelabuhan Makassar pun dibiarkan terbengkalai. Pada masa kemerdekaan pun pelabuhan Makassar benar-benar tidak lagi memainkan peranan penting dalam perdagangan. Hal itu dibuktikan ketika kegagalan pemerintah dalam melakukan nasionalisasi bagi kapal-kapal KPM. Hanya satu dari kapal KPM tersebut yang berhasil dinasionalisasikan. Dari sinilah dibentuk Pelni. Bahkan pada masa setelah kemerdekaan Makassar tidak memainkan peranan penting. Hal itu disebabkan karena pelabuhan Makassar dihadang oleh pelabuhan-pelabuhan kecil di sekitarnya seperti Pelabuhan Parepare yang berhasil memainkan peran penting dalam ekspor kopra. Bahkan sampai sekarang Pelabuhan Makassar pun tidak lagi berkembang dengan baik. Walaupun ada wacana untuk pengembangan Pelabuhan Makassar sebagai interport dan sampai saat ini belum juga terlaksana. Selain itu dikarenakan pemerintah belum mau melepas Pelabuhan Makassar untuk menjadi pelabuhan bebas. Bahkan sampai saat ini Pelabuhan Makassar hanya menjadi pintu gerbang karena hanya menjadi tempat persinggahan dan tidak pernah ada aktivitas bongkar barang, beda dengan Surabaya yang menjadi pelabuhan interport. Pada abad 18 hingga abad ke-19, Makassar kembali dibuka untuk perdagangan yang berakibat mulainya kapal-kapal datang ke Makassar. Pelabuhan Pautere didirikan untuk kapal-kapal kayu yang dahulunya datang di Makassar. Munculnya Pelabuhan Pautere dimulai dari meningkatnya kapal api yang datang ke Pelabuhan Makassar yang menggeser kapal-kapal kayu. Sebelum Pautere didirikan terdapat beberapa pelabuhan kayu seperti Taka Talok, Taka Genceng, serta di area sekitar Pelabuhan Makassar sebelum kapal-kapal kayu digeser ke Pautere. Pelabuhan Pautere muncul pada tahun 1909, pelabuhan yang diperuntukkan untuk kapal-kapal rakyat. Disebut pelabuhan rakyat karena kapal yang datang hanya kapal dari pedagang-pedagang kecil yang menggunakan kapal atau perahu dari kayu. Ya karena kapal-kapal yang datang ke sana itu kapal-kapal milik rakyat, tidak perusahaan asing, tidak perusahaan besar, tapi kapal-kapal yang dimiliki oleh pedagang-pedagang kecil, ya pedagang antar pulau yang menggunakan kapal kayu. Dia dipakai oleh rakyat dan banyak digunakan oleh pedagang-pedagang kecil yang ya antar pedagang antar pulau lah. Awal munculnya Pautere belum terlalu ramai. Selama masa pemerintahan Hindia Belanda saja, Pautere tidak dikunjungi oleh kapal asing. Ya sekarang sudah cukup ramai dibandingkan yang dulu. Dulu kan banyak komoditi tentu yang tidak bisa dipasarkan. Ya. Karena itu dahulu, tapi begini kalau mau bilang tuh dahulu tuh hanya kapal pelabuhan rakyat untuk kapal-kapal kayu yang melakukan perdagangan antar pulau. Sekarang tidak hanya kapal-kapal kayu perdagangan antar pulau, tapi juga di pelabuhan ikan. Ya, dan
Ya kalau Anda ke sana memang nampaknya pelabuhan terlalu kecil. Jadi kalau kita ke sana perahu itu dempet-dempet. Jadi kalau mau keluar mesti semua bisa diikat mau keluar baru buka. Kalau di dalam mau keluar bersusun terus karena panjang dermaga itu kecil. Dalam perkembangannya, Pautere juga menjadi tempat pelelangan ikan dan penyeberangan rakyat, terutama penyeberangan ke pulau-pulau di sekitar Makassar, serta kapal-kapal dengan kegiatan bongkar muat barang. Kebanyakan kapal yang datang dari daerah timur Indonesia dan daerah Kalimantan. Kegiatan di pelabuhan kebanyakan dilaksanakan pada pagi dan sore hari. Sejarah dari ketiga pelabuhan tersebut dapat dilihat bahwa pelabuhan Somba-Opu merupakan daerah yang sangat baik untuk perdagangan maritim. Hal ini dilihat dari berambisinya POC untuk berdagang dan bahkan menaklukkan Somba-Opu. Dan ketika POC telah berhasil mengalahkan Goa, mereka berusaha menutup perdagangan di Somba-Opu, bahkan Makassar untuk meningkatkan perdagangan mereka di Batavia. Setelah POC dialihkan ke pemerintah Hindia Belanda, Makassar pada awalnya masih terisolir. Bahkan kapal yang datang ke Makassar ketika dibuka kembali di tahun 1732 masih dibatasi. Barulah di abad ke-19 hingga abad ke-20, pelabuhan Makassar mulai ramai dikunjungi. Namun pengembangan pelabuhan Makassar untuk menjadi interport tetap saja tidak terlaksana. Akibat dari pemerintah Hindia Belanda takut Makassar berkembang dan mengalahkan pelabuhan yang ada di Jawa. Sedangkan Pautere sendiri kurang mengalami perkembangan mulai dari awal hingga sekarang masih tetap sama kondisinya. Walaupun jumlah kapal yang datang sekarang sudah ramai. Perbedaannya mencolok ialah perbedaan kebijakan berakibat terhadap jumlah kapal yang datang. Dengan luas wilayah 175,77 km persegi dan penduduk 1.408.072 jiwa dengan lokasi yang strategis, daerah yang banyak berada di pesisir laut, serta sejarah yang begitu besar, Makassar terus melakukan pembangunan dan berusaha menjadi kota dunia dengan slogan Makassar menuju kota dunia dengan kearifan lokal.